Hai Sobat Kece Pikong 1996. Apa kabar semuanya? Guys, pernah di posisi gini nggak? Si doi ingin lebih, tapi dianya belum siap. Apalagi kalau kita punya rasa ke dia. Jadi gini, orang yang bikin hatimu bergoyang ternyata bilang dia belum siap buat komitmen serius. Tapi anehnya, dia tetap ingin deket sama kamu. Dan ngeyakinin kalau dia nggak bakal biarkan kamu pergi. Duh, bener-bener bikin bingung deh. Tiap saat rasanya kayak diikat pakai perasaan cemas. Tiap hari rasanya susah karena dia masih ada di dalam hidup kamu. Meskipun kalian pada akhirnya nggak bisa jadi lebih serius. Kamu udah coba jauh-jauhan, nggak kontak, tapi malah balik lagi ke awal. Akhirnya, kamu nekat kontak lagi sama dia atau nanggepin pesannya. Dan apa yang terjadi? Semuanya balik lagi ke dalam perasaan yang sama. Eits, cinta emang seringkali rada ribet ya. Jadi, mari kita bahas soal ini. Jadi begini, situasinya agak ribet, di mana pandangan orang lain beda sama kamu. Dia bilang belum siap buat hubungan serius, sementara kamu pengen punya hubungan yang lebih serius. Ini bikin kamu kayaknya terjebak dalam waktu dan ruangnya dia, bukan punya ruang sendiri. Kita perlu mulai dengan ngehadapin kenyataan bahwa ada perbedaan antara yang kamu pengen dan yang dia mau. Yang perlu kamu pertimbangkan di sini adalah, apakah situasi ini membuatmu bahagia dan nyaman? Pertanyaannya sekarang, apa yang kamu inginkan? Apakah kamu bersedia menunggu? Ataukah kamu lebih memilih menjalani hubungan yang jelas dan saling berkomitmen? Namun, faktanya orang ini tidak menginginkan hubungan atau tidak merasa siap. Hal ini tidak membuat dia menjadi orang jahat, kan? Kenyataannya kalau dia orang jahat, itu jauh lebih mudah dan semuanya kelihatan jelas. Jadi, jangan langsung menganggap dia jahat atau gimana gitu. Ini bukan soal dia punya niatan jahat, cuma beda kepengenannya aja. Nah, ini justru karena dia cuma punya keinginan yang beda, terus ini jadi bikin bingung. Apalagi kalau dia bilang, aku belum siap, tapi aku nggak mau kehilangan kamu. Bisa nggak kita tetap akrab, ngobrol, atau berteman? Ini malah bikin kamu terus-terusan ngejaga dia di dalam hidup kamu. Kalau kamu merasa terus-terusan cemas dan melekat pada seseorang, itu bisa jadi meledak jadi masalah besar lama-kelamaan. Kamu ada di situasi di mana dia ada di hidupmu, tapi bukan milikmu sepenuhnya. Ada bagian dari dirimu yang ingin merasa aman, tapi nggak bisa di tempat itu. Jadi, gini, apakah kamu memilih untuk hindari keterikatan atau malah hidup dalam cemas? Sebenarnya kamu bisa mencari tengahnya. Kamu nggak harus ekstrim ke satu sisi atau yang lain. Kalau situasinya aman, baik secara psikologis atau emosional, kamu bisa terikat tanpa perlu cemas berlebih. Pokoknya, cari tengahnya. Terutama jika sama orang yang tepat dan di lingkungan yang mendukung. Jadi kalau merasa ada di tempat yang bisa menyembuhkan, kamu bisa merasa lebih aman dan bisa keluar sebagai dirimu yang terbaik. Jadi gini, orang yang tepat itu adalah seseorang yang bisa memberikan keamanan dalam hidupmu dan membantumu menyembuhkan hal-hal di dalam dirimu. Sebaliknya, orang yang salah adalah yang bisa membawa kita ke arah yang buruk dalam gaya keterikatan. Bukan berarti mereka jahat, tapi mereka kurang cocok untuk kita dan bukan orang yang tepat. Ketika kamu merasa terus-terusan cemas dan melekat pada seseorang, terutama ketika dia bilang belum siap untuk hubungan, situasinya bisa memaksa kamu ke kondisi yang ekstrem. Kamu mungkin merasa tertekan, sulit bernapas, bahkan kesulitan tidur karena pikiran tentang orang tersebut yang terus mengganggu. Kamu mencoba memecahkan persamaan yang tak terpecahkan, yaitu bagaimana bisa merasa aman dalam lingkungan yang sebenarnya tidak aman. Ini bisa membuatmu merasa tersiksa, terikat pada kecemasan. Padahal sebenarnya bukan salahmu. Orang tersebut telah memberitahumu bahwa mereka belum siap untuk hubungan, dan itu memberikan dampak besar pada kesejahteraanmu. Sehingga, mencari keamanan dalam situasi ini bisa menjadi tantangan dan bisa merugikan dirimu sendiri. Terutama karena orang tersebut tidak memberikan alasan yang jelas untuk membuat merasa aman. Kalau lagi dealing sama orang, pastiin deh kalau mereka memenuhi kebutuhan dasar kita buat merasa aman. Jadi, kalau misalnya kamu ngerasa pria atau wanita itu nggak bikin kamu merasa aman, itu udah jadi pertanda. Jadi, sambungin aja percakapan, tanya-tanya, biar semuanya jelas. Bilang, kalau kamu masih bingung, ya udah kita nggak bisa lanjutin. Aku nggak bisa punya kamu dalam hidup aku kalau situasinya bikin aku nggak aman. Gitu aja sih. Biar semuanya bisa kelihatan lebih jelas. Jadi, ketika kita putus atau memutuskan hubungan dengan cara itu, pasti bakal ada rasa sakitnya. Namun, hal yang menarik adalah, walaupun kita sedih, ada rasa aman yang mulai tumbuh. Ini bukan datang begitu saja ya. Kita harus bekerja untuk merasa aman di dalam diri kita. Kita yakin, setelah kamu lepasin dan berhenti berharap,
kamu bakal merasa lega. Keamanan itu nggak datang dengan sendirinya loh. Kita perlu kerja keras buat merasa aman di tubuh kita sendiri. Kita juga butuh orang-orang di sekitar kita yang bikin kita merasa aman, teman, keluarga, dan orang-orang yang bisa kita percaya. Nggak cuma itu, kita harus belajar buat percaya diri sendiri, nyaman di setiap pekerjaan sendiri, dan melakukan hal-hal yang bikin kita bahagia. Semua itu penting buat bawa rasa damai di dalam diri kita. Meskipun sedang merasakan kesedihan kehilangan seseorang, tapi kita juga merasakan keamanan yang tumbuh. Selain itu, ini jauh lebih baik daripada ngerasa terus-terusan dalam harapan dan kecemasan yang salah. Karena harapan itu nggak selalu benar, tapi kesedihan itu sifatnya sementara, dan kita bisa mencapai keamanan dengan melangkah keluar dari situasi yang nggak sehat. Saat-saat di mana kita biasanya berpikir, cukup sudah cukup, muncul ketika seseorang menyakiti kita lagi. Setelah beberapa percakapan, kita sadar bahwa nggak ada perubahan. Ini udah kali ke-100 kita hadapin situasi ini. Meskipun kita baru aja lewatin 3 bulan yang amazing bareng mereka, kita mikir semuanya udah berubah. Tapi tiba-tiba, mereka balik lagi bilang, "Maaf, aku masih nggak siap buat langkah lebih jauh." Waktu kayak gini, ada pikiran kecil yang nyelip. Oh Tuhanku, nggak ada yang berubah ya. Kita nyadar, meskipun udah lewatin banyak momen indah sama mereka, dan kita pikir hubungan kita semakin dekat, tapi sebenarnya nggak ada kemajuan yang benar-benar terjadi. Mereka masih stuck di tempat yang sama waktu terakhir mereka menyakiti kita. Jadi pas kita merasa rasa sakitnya lebih besar dari rasa takut buat pergi, dan timbangan mulai condong ke situ, kita putuskan buat berhenti. Ada keputusan mantap, nggak lagi mikir, apa masih bisa lanjut? Yang ada di pikiran kita malah, ini udah terakhir kali aku ngalamin ini. Udah cukup. Inilah yang sering dialami oleh banyak pria ataupun wanita, terutama dalam proses memutuskan hubungan dengan seseorang. Kenapa sulit banget buat dia ngelepas orang itu, dan kenapa dia terus aja balik lagi, menyalakan hubungan yang sebenarnya udah mati setelah beberapa minggu atau bulan. Intinya, waktu kita jauh dari seseorang, timbangan dalam hati kita mulai bergeser. Seiring waktu, kita mulai kehilangan banyak hal tentang orang itu. Cinta, persahabatan, kepribadian, koneksi, chemistry, semuanya berubah. Kita mulai lihat dia dari sudut pandang yang beda. Kita mungkin udah lihat dia sebagai tembok yang selama ini ngehalangi. Tapi seiring jauhnya, tembok itu makin kehilangan makna. Tapi di sini letak masalahnya. Ketika kita kehilangan dia, kita mulai dapetin harapan lagi. Kita nggak lagi lihat dia sebagai tembok, tapi malah sebagai kemungkinan. Mikirnya, mungkin kali ini beda, bisa jadi dia berubah. Terus, pas kita dapat pesan dari dia yang bisa kita tanggapi, kita bingung lagi. Nah, strategi utama di sini adalah terhubung dengan kebenaran, bukan harapan atau emosi semata. Pas kita ngehadapin momen kebenaran itu, kita sadar bahwa situasi nggak berkembang. Meskipun ada chemistry dan sejarah yang panjang, orang itu nggak layak buat jadi pilihan cinta kita. Inilah saatnya kita bilang, cukup. Nah, ini dia triknya. Saat kamu merasa momen kebenaran dalam hubungan, catat semuanya. Tuliskan perasaanmu, alasanmu untuk melangkah pergi, dan realita tentang pasanganmu. Coba gambarkan di mana mereka berada dalam hidup, tingkat perkembangan mereka, dan bahwa pada dasarnya nggak ada yang berubah. Hal ini sangat penting karena meski waktu berlalu atau kita semakin terikat emosional, itu nggak berarti tembok batas itu berubah. Mengapa kita harus menuliskannya? Karena tulisan itu bakal memberikan kekuatan pada diri kita untuk kembali ke momen kebenaran dan emosi saat kita membutuhkannya. Jadi, ketika kita merasa terputus atau sedang menjauh, tulisan itu jadi kunci untuk kembali ke titik awal. Kita harus menjaga agar momen kebenaran ini nggak lupa di tengah emosi dan rasa sakit di balik tembok yang kokoh. Jadi, kalau kamu menemukan lagi momen kebenaran, catat dan tulislah, biar selalu ada kenangan untuk kembali. Ingat, waktu kita adalah harta berharga yang nggak bisa digantikan. Jadi hidup kita harus dihargai sebaik-baiknya. Jadi guys, santai aja. Nggak usah panik dan cemas berlebihan. Kita tahu sekarang kamu mungkin lagi semangat banget buat ganti kebiasaan. Tapi nggak dipungkiri, pasti ada saat-saat lemah. Nggak masalah kok, manusia kan nggak selalu sempurna. Jadi begini, coba bayangin aja kehidupan kamu kayak superhero yang lagi latihan. Kamu lagi membangun kekuatan dalam diri, tapi tentu aja bakal ada adegan drama di tengah jalan. Nggak perlu khawatir, itu cuma bagian dari kisah hidup kamu yang lagi berubah. Nah, yang penting di sini adalah ngerawat otot kepercayaan diri. Kayak otot di gym, kalau dilatih terus-menerus bakal jadi semakin kuat. Jadi,
Ketika datang godaan atau kelemahan, ingetin diri kamu tentang tujuan kamu dan bahwa kehidupan kamu itu sesuatu yang berharga banget. Makanya, tetap santai. Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Kamu punya kekuatan untuk tetap setia pada diri sendiri. Dan kita yakin, kamu bisa mencapai visi hidup kamu yang sejati. Just take it easy dan tetap fokus ke arah yang benar. Ya udah teman-teman, itu aja nih yang bisa kita bagiin buat video kali ini. Kalau kalian suka atau ngerasa bermanfaat, jangan lupa kasih jempol ke atas dan subscribe. Drop pendapat kalian di komentar. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.